firman-Mu selalu menjadi dasar hidup kami. Karena dengan firman-Mu kami terhubung dengan Engkau. Engkau yang mengingatkan kami, Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengajari kami, dan Engkau yang memampukan kami, sehingga kami dapat berkata, kami cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Itu sebabnya kami bangga, kami dicintai, dikasihi, dibela oleh Tuhan dalam segala hal. Sehingga dengan yakin dapat kami katakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami nikmati bersama, tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Sehingga baik kami ada di gereja maupun setiap kami ada di rumah masing-masing, kami sadar betul orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Izinkan saat ini saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan. Dan itu berarti kita bukan pengkhianat, kita bukan penjilat. Tepuk sebelah saudara dan bilang kamu pahlawan. Amin. Anak-anak Tuhan adalah pahlawan. Yang pertama, pahlawan tidak pernah menyerah. Yang kedua, pahlawan tidak pernah putus asa. Yang ketiga, pahlawan tidak pernah mundur. Pahlawan akan maju terus sampai lihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Sama-sama bilang saya pahlawan. Bilang sama sebelah saudara, jangan jadi pengkhianat. Amin. Great. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi laut kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang harus kita hindari dari perjanjian baru. Kita sudah pernah menyelesaikan 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian lama. Kalau saudara sudah mulai lupa atau saudara waktu itu belum bergabung, saudara bisa lihat di YouTube channel kita lengkap 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian lama. Dan sekarang adalah sambungannya, karena saya ingin kita makin mencintai Yesus. Sama-sama bilang saya harus makin mencintai Yesus. Dan selalu saya bilang mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus kita harus berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang sama saya harus berani meninggalkan apa yang Yesus gak suka.
Saya tetap akan ulang ini setiap minggu, karena saya percaya betul cinta mengalahkan segala-galanya. Kalau kita cinta Yesus, meninggalkan apapun buat Yesus tidak ada yang susah. Yeeha. Semua gini. Yeeha. Setuju? Kalau kita cinta Yesus, tidak ada yang sukar meninggalkan apapun. Paulus bahkan bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku jauh lebih mulia dari segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, hari ini yang harus kita tinggalkan, yang harus kita hindari dalam perjanjian baru, yaitu jangan bersukacita dengan dasar yang salah. Saya percaya sukacita itu baik. Yang setuju sama saya katakan sukacita itu baik. Sama-sama bilang sama saya, sukacita itu baik. Yang pertama, orang sukacita umurnya lebih panjang. Yang kedua, orang sukacita lebih menyenangkan di hadapan orang lain. Dan yang ketiga, orang yang sukacita hidupnya pasti lebih luar biasa. Dalam hidup saya punya prinsip, sukacita tidak ada ruginya. Amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Tuhan mau kita bersukacita, tapi jangan bersukacita dengan alasan yang keliru. Kalau kita baru bersukacita kalau duit kita banyak, kalau kita baru bersukacita kalau kita dapat apa yang kita harapkan, nah ini persoalannya. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita masing-masing. Lukas 10 ayat 17 sampai 20 di bawah judul perikop kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke 70 murid itu kembali apa? Dengan gembira. Saya yakin orang Kristen yang pulang gereja harus gembira. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya pulang gereja saya harus gembira. Amin. Saudara tahu nggak, orang lebih senang lihat saudara sukacita daripada tidak. Siapa yang nggak suka lihat kita sukacita? Setan. Siapa yang nggak suka lihat kita sukacita? Siapa yang nggak suka lihat kita sukacita? Jadi kalau kita lagi sukacita, ada yang ngomongin kita itu. Kita tektoknya enak ya. Kangen saya lihat saudara, ini orangnya hebat-hebat. Kan ada aja kita lagi suka cerita ngomong, aja apaan sih? Itu apa? Karena saya mau tanya sama saudara, Tuhan senang gak lihat saudara suka cita? Alkitab saya bilang, gak usah saya kasih tahu ayatnya karena nanti bikin susah saudara. Alkitab saya bilang, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ayatnya Sefanya 3 ayat 17. Dari tadi sengaja saya gak mau ngomong, karena kalau saya bilang Sefanya, sebagian saudara yang gak tahu bilang, loh emang dalam Alkitab ada kitab Sefanya? Dulu sih ada, gak tahu sekarang. Sefanya 3 ayat 17, nggak usah cari ayatnya, percaya saja pasti betul, sudah persiapan. Sefanya 3 ayat 17 bilang apa? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai apa? Pahlawan yang memberi kemenangan. Artinya dia bisa beresin semua hal tentang hidup kita. Ya setuju sama saya, katakan Tuhan bisa beresin semua. Dia pahlawan yang memberi kemenangan. He is ready to fight your battle. Haleluya. Tuhan siap untuk berperang ganti saudara. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kitanya harus tenang, kitanya harus berserah, kitanya harus yakin. Tetapi Alkitab bilang ia bergirang karena engkau sukacita. Artinya apa? Pokoknya semuanya Tuhan pasti beresin. Tuhan cuma minta satu, kita sukacita. Taruh tangan kananmu di dada, bilang Tuhan mau saya bersukacita. Bu, Tuhan gak minta banyak. Tuhan gak suruh saudara push up 20 kali tiap hari. Tuhan gak suruh saudara sit up 40 kali. Tuhan gak suruh saudara bergantung gitu. Tuhan gak suruh saudara skipping 2 jam tiap hari. Tuhan cuma suruh apa? Pertanyaan saya, Bu, sukacita gampang gak? Pak, sukacita gampang gak Pak? Kita tekan banget sih Bapak. Pak, Tuhan gak suruh saudara push up Pak. Tuhan
Tuhan nggak suruh lari 4 kilometer tiap pagi, Pak. Tuhan cuma suruh apa? Bersukacita. Adik-adik muda, Tuhan cuma suruh kalian bersukacita. Hei, jomblo ya? Gimana dong pendeta, saya umur 37 tahun masih sukacita. Kalau sudah sukacita pasti ada berkat Tuhan. Engkau 37 tahun, Mbak. Mbak 37 tahun belum dapat pasangan teman hidup, tiba-tiba dapat berondong 21 tahun. Yang kehilangan kasih seorang ibu. Dia membutuhkan yang lebih berumur. Terima kasih Tuhan. Yang ketawa-ketawa pasti jomblo nih. Dia bilang amin, ada pengharapan. Ini belum pernah gue dengar pendeta ngomong begini nih. Sebab saya pernah mesti ngurusin orang, laki-lakinya umur 42 tahun, ceweknya umur 21. Kenapa umurnya 42? Jadi waktu dia umur 32, dia udah pacaran 7 tahun, tiba-tiba ditinggal sama ceweknya, patah hati tuh. Dia gak mau pacaran. Umur 37, akhirnya dia ketemu lagi, dia mantap, dia pacaran 2 tahun, udah sempat beli mobil, udah sempat cicilin apartemen atas nama ceweknya, ditinggalin lagi. Dia ada pada kesimpulan semua wanita penjahat. Tiba-tiba di umur 42 tahun dia kesepian. Tiba-tiba ada cewek umur 21 tahun kejar-kejar dia gak mau. Tetap dikejar sampai jadian. 4 bulan pacaran mau nikah. Ketemu saya bilang, kamu kolektor barang antik? Saya bilang, apa kamu nyari duitnya apa sih? Dia bilang, sungguh pendeta saya sayang sama dia. Terus dia nangis. Dia bilang, latar belakang saya gak pernah dapat kasih seorang ayah. Saya kalau lihat anak-anak muda seumur saya, pengen muntah saya. Manusia-manusia gak jelas. Tapi saya ketemu dia, saya rasakan apa yang hilang. Aduh. 42. Udah ada di garis batas. 42. Udah hampir dapat yang second. Tiba-tiba dapat 21. Mbak, masih ada harapan. Ada mbak lihat saya gini. Dia bilang, seumur gue ke gereja manapun belum pernah ada yang khotbah seperti ini. Jangan-jangan ini jawaban Tuhan dari doaku selama 20 tahun terakhir ini. Tuhan gak minta banyak, Tuhan cuma minta kita sukacita. Dia pahlawan yang memberi kemenangan, apapun dia akan selesaikan buat kita. Asal kita bersukacita, anugerahnya dinyatakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Coba lihat, dikatakan apa? Kemudian 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan takluk kepada kami demi namamu. Dengan lain kata, ini kalimat kekaguman. Dengan lain kata, mereka mau mengatakan, saya nggak nyangka selama ini yang kita pikir cuma Yesus yang bisa usir setan, tapi kalau kita lakukan firman, kita pasti menang. Sama-sama bilang, saya harus melakukan firman. Karena soal usir setan nggak semua orang bisa. Doa makan semua orang bisa. Tuhan berkati makanan minuman ini, amin. Doa pembukaan semua orang bisa. Bapa, kami mau mulai ibadah, serta ibadah ini dengan urapan Roh Kudus, amin. Doa mau tidur semua orang bisa. Tuhan, aku ngantuk, terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, jaga aku sepanjang tidur, amin. Tapi kok di samping kita ada Pak Pendeta, nomor teleponnya Daud Tony berapa?
kerasukan setan sudah berani doain nggak? Jangan sembarangan lu. Kalau kita nggak siap, setannya lompat kita akhir ini. Saya pernah sama istri saya di puncak. Waktu itu kita masih pacaran. Udah nggak usah ae lah. Emang sudah pikir saya tiba-tiba kawin? Katamu, aku suka kamu. Kebetulan saya ketua remaja. 56 orang pengurus remaja lagi doa. Adakan di Villa Anggraini di daerah Cikopos itu. Di apa tuh namanya, Cisarua. Memang villanya agak spooky gitu. Cuman saya ini manusia yang udah lupa takut tuh kayak apaan. Buat saya yang penting murah aja dulu, ya kan? Kan ini kan ketua remaja kan, kita cari aja murah dulu. Ya toh? Spooky banget gitu. Nggak apa-apa, masuk aja gitu. Spooky banget gitu. Udah tenang aja saya. Lagi persiapan, selesai makan, mau ibadah. Ada satu anak dia liatin foto, ada foto tuh ngeri banget tuh foto gitu. Satu anak dia liatin terus. Terus saya bilang, udah gitu. Dia liatin terus. Udah, saya bilang. Tiba-tiba gini. Saya sebut namanya gitu. Ini, jangan udah. Aku bukan itu. Aku Nyonya Anggraini. Ini dia ini. Kalau saya kan nggak ada gentar-gentarnya kan, saya usir aja kan. Dalam namanya keluar yang satu, masuk ke yang lain. Saya usir yang satu, masuk ke yang lain. Sampai akhirnya 56-nya kemasukan. Saya sama pacar saya tatap-tatapan. Akhirnya saya bilang, saya usir kamu bawa ke kamar. Jadi saya udah keluar, pas dia udah bawa ke kamar, aman. Saya udah keluar, bawa ke kamar, aman. Tapi kan yang di sini teriaknya keras, ya masuk lagi. Lama-lama kan saya pusing. Saya bilang, Tuhan, apa yang harus saya buat? Kamu keluar. Oke. Daripada ngurusin orang-orang kerasukan ini, mendingan gua keluar ya toh. Kebetulan Tuhan suruh keluar, saya keluar aja gitu. Di satu titik Tuhan bilang, di sini ditanamnya. Oh, di sini saya doain kan, segala macam bahasa Batak, bahasa Manado, bahasa Tonsea, semua saya kasih keluar kan. Tiba-tiba di dalam semua teriak, wah seru ini. Nah, ini tempatnya kan. Makin semangat saya. Tiba-tiba teriaknya mulai berkurang. Tiba-tiba penyembahan. Oh, haleluya. Saya lagi doa. Tiba-tiba polsek datang, 6 orang. Saya bilang, apa lagi nih? Saya bilang, kenapa Pak? Dari jauh kayak ada kebakaran. Kebakaran apa Pak? Ini kan gak ada api. Ya justru itu, ada asap merah naik. Oh, penyembahan itu Pak. Masa penyembahan bisa datangin asap merah? Oh iya, memang begitu kalau gereja Pak. Oh. Terus baru orangnya bilang, Pak, minta maaf. Sebetulnya di villa ini ditanemin. Tanam apaan? Sekeluarga berkelahi. Jadi supaya adik kakaknya nggak datang, jadi pasang tuh. Sebetulnya kalau masuk sini mesti pakai kulunuwun, assalamualaikum. Oh nggak apa-apa, dia teman saya, udah saya beresin. Tapi tahukah saudara-saudara juga bisa usir setan? Alkitab tidak berkata lawanlah iblis. Kalau kamu sudah jadi pendeta 12 tahun maka iblis akan lari. Alkitab bilang lawan iblis maka iblis akan. Cuman kita kadang-kadang gak punya iman. Ada orang kerasukan kita usir, dalam nama setan keluar. Tiba-tiba ada orang yang kerasukan suka aneh-aneh kan. Gak mau. Ya udah, kalau gak mau saya keluar. Dalam hidup saya percaya semua bagian firman Tuhan dapat kita alami. Sama-sama bilang saya harus punya iman. Sama-sama bilang saya harus punya iman.
Karena itu mereka bilang apa? Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Dengan lain kata, waktu kami praktekkan, waktu kami beriman, waktu kami melakukannya, Tuhan bekerja dahsyat dan luar biasa. Mereka tepuk tangan yang mereka buat Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, indeed, I know. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sama-sama bilang, iblis sudah jatuh. Sama-sama bilang, iblis sudah jatuh. Kalau iblis bilang penyakitmu nggak bisa disembuhkan, kalau iblis bilang suamimu nggak bisa bertobat, kalau iblis bilang rumah tanggamu akan hancur, bilang iblis sudah jatuh. Sama-sama bilang iblis sudah jatuh. Ayat 19. Sesungguhnya, aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kuasa. Setiap kali sudah merasa lemah, setiap kali sudah merasa nggak berdaya, setiap kali sudah merasa Tuhan saya udah nggak kuat, ngomong sama dirimu sendiri, di dalam diri saya ada kuasa. Sekarang saya mau tanya sama saudara, siapa yang sudah mau dengar, iblis atau Tuhan? Iblis atau Tuhan? Iblis atau Tuhan? Iblis itu pendusta. Iblis itu pendusta. Kalau iblis bilang penyakitmu tidak bisa disembuhkan, karena iblis tahu Tuhan janji oleh bilur-bilurnya kamu yang percaya disembuhkan. Kalau iblis bilang anak-anakmu tidak bisa bertobat, karena iblis tahu bahwa Tuhan janji satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Mana yang kita mau dengar, suara iblis atau suara Tuhan? Iblis bilang rumah tanggamu hancur, iblis bilang doamu nggak bisa dijawab, iblis bilang kondisi ekonomi parah, tetapi Tuhan bilang aku memberi kuasa kepada kamu. Sama-sama bilang, saya menerima kuasa dari Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik dalam chat saudara, saya menerima kuasa dari Tuhan. Pulang dari sini sudah berjalan dengan iman, saya sudah menerima kuasa dari Tuhan. Jangan pernah bilang saya susah, saya menderita, saya berbeban berat, saya diperlakukan secara tidak adil, semua orang ngejengkelin saya. Tapi hari ini bilang apapun yang terjadi, kuasa Tuhan ada pada saya, dan saya lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin. Sehingga haleluya, tidak akan ada yang membahayakan kamu. Sama-sama bilang, tidak akan ada yang membahayakan saya. Ada yang ngomongin tapi tidak akan ada yang membahayakan. Ada yang menjahati, ada yang mengkhianati, ada yang mencurangi, tapi tidak akan ada yang membahayakan. Kalau Tuhan bilang tidak akan ada yang membahayakan kamu, artinya tidak akan ada. Siapa yang percaya bahwa firman Tuhan benar? Saya nggak mau tahu setan ngomong apa sama saudara. Setan cuma bisa intimidasi, tapi saya mau bilang tidak akan ada yang membahayakan kamu. Amin. Ya, tapi saya sedang difitnah orang pendeta, tapi saya sedang dibully orang pendeta, saya sedang dijahatin orang pendeta, saya sedang dicurangin orang, tapi tidak akan ada yang membahayakan kamu. Gak usah deg-degan, bersandar saya sama Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketika website saudara, tidak akan ada yang membahayakan saya. Saya mau setiap saudara menyadari, karena ada kuasa Tuhan di dalam diri saya, tidak akan ada yang membahayakan saya. Klik. Namun demikian, nah ini koreksinya Tuhan. Janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Dengan lain kata, Tuhan mau bilang, it's good that you are happy. Sangat baik. You feel with joy. Kamu dipenuhi dengan sukacita. Tapi jangan sukacita karena apa? Roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan bersukacita hanya karena doa-doamu dijawab. Kita kan kadang-kadang baru bersukacita kalau doa kita dijawab. Lalu pertanyaan saya, kalau doa kita nggak dijawab gimana? Haruskah kita kecewa? Haruskah kita putus asa? Haruskah kita marah sama Tuhan? Tapi ayat ini bilang, bersukacitalah karena apa saudara? Namamu ada terdaftar di sorga. Apa artinya nama kita terdaftar di sorga? Artinya Tuhan itu baik. Artinya Tuhan itu maha kuasa. Artinya Tuhan penjamin kita. Amin. Jadi artinya kalau doa kita belum dijawab, dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap juru selamat kita. Dia tetap yang menjamin kita. Dia tetap pengharapan kita. Amin. Great. Nah, saya simpulkan begini. Sukacita dalam Kristus sangatlah menarik dalam iman Kristen. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa dia sangat menarik? Satu, karena sukacita obat yang manjur. Alkitab bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Makin banyak engkau benci, makin banyak engkau dendam, makin banyak engkau sangka buruk sama orang, makin banyak engkau kepahitan, maka hidupmu akan dikelilingi oleh banyak penyakit. Amin. Tapi kalau sudah bersuka cita, begitu banyak mujizat kau alami.
Saya gembala yang sayang sama jemaat. Saya nggak mau saudara cepat mati. Lu bener. Karena kalau saudara tuh apa-apa sangka buruk, apa-apa stres, apa-apa tertekan gitu. Saudara umur 57 seperti 93. Saudara baru 34, orang udah tanya, cucunya berapa opung? 34. Orang udah tanya, cucunya berapa opung? Ih, belum punya cucu, jodoh aja belum. Oh. Tapi orang kalau suka cita umur 72, orang pikir 39. Sampai orang tanya, mau kemana Neng? Mana Neng? Cucu udah 2. Saya percaya betul, orang yang suka cita jauh dari berbagai penyakit. Amin. Orang yang suka cita itu adalah obat yang manjur. Jangan biasain apa-apa dipikirin, jangan biasain apa-apa tertekan, jangan biasain apa-apa benci, jangan biasain apa-apa lihat yang buruk tentang orang lain. Belajar dalam hidup ini semangat dan percaya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Skincare yang paling baik, yang gak usah diperiksa oleh BPOM dan lain-lain, labelnya langsung halal, adalah sukacita. Amin. Yang kedua saya pelajari, karena sukacita menunjukkan kesaksian. Walaupun Alkitab sudah jadikan kalung, coba bisa bayangin gak tuh? Diklaim taruh sini, sampai orang bilang lu pastor nggak jadi lu. Walaupun sudah pakai kalung salib 1,5 meter, gede banget tuh kalung salib. Pendeta beli di mana? Ada di toko buku lu. Itu lebih gede dari yang Yesus pakai, pendeta. Jangan-jangan penjahat yang sebelah kiri. Mau salib siapa, pendeta? Suruh mertua naik situ. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, walaupun setiap hari ke gereja pakai Alkitab di mana-mana, pakai kalung salib 1,5 meter, tapi kalau engkau apa-apa benci, apa-apa stres, apa-apa khawatir, apa-apa panik, nggak jadi kesaksian. Orang lihat saudara gini, untung aja gua nggak gereja kayak dia. Tetapi sukacita itu sendiri adalah kesaksian. Orang tahu hidup saudara dan orang bilang, heran di orang, masalahnya bertubi-tubi, tapi lu nggak pernah lihat dia mengeluh, lu nggak pernah lihat dia bersungut-sungut, lu nggak pernah lihat dia putus asa. Kita punya sesuatu yang dunia nggak punya. Kita punya jawaban, kita punya kepastian, kita punya kekuatan, kita punya damai sejahtera sorgawi. Katakan amin. Sama-sama bilang sukacita adalah kesaksian yang terbaik. Amin. Yang ketiga, kenapa sukacita sangatlah menarik? Karena sukacita membuat hidup kita menyenangkan. Saya percaya life is good. Yang setuju sama saya bilang life is good. Bilang sama sebelah saudara, yang bikin gak good lu. Kalau kita bangun pagi dan sukacita, hidup jadi asik. Dan dalam hidup saya selalu percaya, bersukacita dan stres membutuhkan energi yang sama. Untuk sukacita saya perlu pikirkan kebaikan Tuhan. Untuk stres saya perlu pikirin masalah. Nah, lu mau pilih yang mana? Kalau saya memilih mikirin kebaikan Tuhan. Karena saya percaya kalaupun manusia mereka rekakan yang jahat, Allahku mereka rekakan yang untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena kuncinya di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 bunyinya apa saudara? Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Jadi walaupun kita ditipu orang, walaupun kita dicurangin orang, walaupun kita dikhianati orang, tapi kalau kita melangkah dengan tepat dan benar berserah kepada Tuhan, Tuhan rubah semuanya untuk kebaikan. Istrinya Potifar boleh buang Yusuf ke dalam penjara, tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan.
Orang boleh buang Daniel ke gua singa, tapi Allah terus bekerja untuk melakukan kebaikan buat kita. Orang boleh curangin, saudara jahatin, saudara jangan makan hati. Makan hati, jantung, paru-paru, malah liver, ginjal semua. Kalau di ronsen habis, kosong. Saya selalu bilang, stres itu rugi. Sama-sama bilang sama saya, stres itu rugi. Saya anak Tuhan Yesus. Itu kan saya juga punya pikiran, ya, tapi saya kan juga punya iman. Gak semua hal harus saya pikir. Alkitab saya ngajar, apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang life is good. Selanjutnya, jadi sukacita dalam iman Kristen buat saya itu ada dua. Yang pertama, sukacita dalam iman Kristen adalah tanggung jawab. Semua urusan saya Tuhan yang beresin. Sama-sama bilang semua urusan saya Tuhan yang beresin. Tanggung jawab saya cuma satu, jaga sukacita. Karena kalau sukacita kita baik, tidur kita nyenyak. Kalau sukacita kita baik, kita gak gampang emosi sama orang. Kalau sukacita kita baik, kita gak gampang tersinggung. Kalau sukacita kita baik, kita gak gampang panasan. Makanya coba saudara lihat deh. Saudara pernah ngelihat gak di rumah tangga saudara perkelahian biasa di atas tanggal 15? Kalau baru gajian, suami ngorok aja kedengarannya asik. Nadanya seperti jazz. Tapi kalau tanggal 25, jangan coba-coba ngorok. Kayak mau ngajak berkelahi. Karena kalau tanggal 2, tanggal 3 dia ngorok teratur. Coba tanggal 27, 28. Darah Yesus, darah. Kalau tanggal 3, tetangga lewat jumpalitan depan kita nggak peduli. Tapi coba tanggal 24, 25, 26, dia buang muka dikit. Kurang ajar nih orang. Biar sekali-sekali ditempelin Tuhan, muka itu buang terus. Santai bro. Alkitab ajarkan kita, the joy of the Lord is your strength. Dalam hidup ini tanggung jawab kita yang utama adalah menjaga sukacita. Karena kalau kita mampu menjaga sukacita kita, maka kita mampu menghadapi segala-galanya dengan iman dan percaya bahwa pembelaan Tuhan sempurna. Sukacita bukanlah reaksi terhadap keadaan, tapi sukacita adalah keharusan. Sukacita adalah tanggung jawab kita. Karena waktu kita menghadapi segala sesuatu dengan sukacita, maka kemenangan yang besar Tuhan sediakan buat kita. Amin. Yang kedua, saya pelajari apa sebetulnya sukacita dalam iman Kristen. Sukacita adalah perintah Tuhan. Joy is not just request from God. Joy is a command of God. Sama-sama bilang sama saya, sukacita adalah perintah Tuhan. Tuhan tidak memohon kepada kita, anakku, please, aku kan sudah kasih malaikat, aku kan sudah berikan Roh Kudus, tolong dong, sukacita. No. Tuhan bilang apa? Bersukacitalah kamu dalam Tuhan. Sekali lagi katakan kepadamu, bersukacitalah. Artinya kita bersukacita bagian dari ketaatan. Saya percaya sukacita bukan bagian dari prestasi. Oh pendeta, saya dong mampu bersukacita. Tapi bersukacita adalah bagian dari ketaatan. Tidak bersukacita berarti memberontak. Saya komplain sama Tuhan, bagaimana saya bisa bersukacita sebab suami saya begini. Bagaimana saya bisa bersukacita karena istri saya begini. Saudaraku, itu adalah perintah Tuhan. Bisa atau tidak bisa, waktu kita mau melakukannya, Roh Kudus memampukan kita untuk memampukan itu. Makanya Paulus bilang kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Great. Lanjut. Selanjutnya saya pelajari sukacita terjadi biasanya kenapa sih? Yang pertama, sukacita bisa terjadi karena apa yang diharapkan terjadi.
Tapi pertanyaan saya, bisa nggak setiap kali semua yang kita harapkan terjadi? Bilang sama sebelah saudara kita, belum sampai surga bos. Bu, engkau belum sampai surga bu. Pak, engkau belum sampai surga. Adik-adik muda, life doesn't need to be perfect. Hidup tidak harus sempurna. Makanya selalu saya bilang, orang yang paling menderita adalah orang yang perfeksionis. Pokoknya kalau nggak terjadi persis seperti yang dia atur, dia harapkan, dia marah, dia kesel, aduh. Hidup jadi berat buat saudara. Boleh nggak hidup lebih santai? Berjuang untuk yang terbaik itu keren. Berjuang untuk yang terbaik itu apa? Berjuang untuk yang terbaik itu apa? Berjuang untuk yang terbaik itu apa? Anak Tuhan gak ada yang malas. Anak Tuhan gak ada yang sembrono. Anak Tuhan gak ada yang seenaknya. Anak Tuhan selalu berjuang untuk yang terbaik. Tetapi apapun hasilnya kita syukuri. Karena kita belum tiba di surga. Ngerti gak maksud saya? Jadi tidak bisa selamanya semua bisa persis seperti yang kita harapkan. Makanya Ayub kritik istrinya. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah? Dan ketika kita menerima karena tidak baik, kita protes, kita marah sama Tuhan. Ayub dengan bangganya bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau keadaan seperti yang kita harapkan, dia Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau Tuhan tidak mengizinkan yang terjadi seperti yang kita harapkan, kasihnya tetap luar biasa buat kita yang percaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Jadi sukacita terjadi seringkali karena apa? Yang kita harapkan terjadi. Tapi pertanyaan saya, kalau yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, haruskah kita berontak? Kita percaya Tuhan kita hebat. Sama-sama bilang, saya percaya Tuhan saya hebat. Makanya saya berani bilang, orang yang bisa bersukacita dalam segala hal, dia orang hebat. Kalau cuma marah karena keadaan tidak seperti yang kau harapkan, jangankan engkau, anjing juga bisa. Siapa saudara? Anjing. Anjing yang buat orang Manado sama Batak berkat. Yang buat orang lain itu bagian dari amarah. Kalau orang Batak kan kalau marah nggak pernah ngomong anjing gitu. Apa nggak boleh? Makanan. Sama aja kayak orang Jawa, tempe, tahu, serundeng gitu kan, nggak asik. Makanya orang Batak kalau marah keong kau. Orang Jawa bilang, waduh, Batak-Batak ini kalau marah cuma bilang keong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anjing juga kalau nggak terjadi seperti yang diharapkan, gonggong. Anjing kan nggak pernah kalau nggak terjadi seperti yang diharapkan. Kaki kanan depan kasih maju, kaki kiri depan kasih maju, tunduk kepala kita tanya, anjing lagi ngapain? Doa. Orang yang bisa bersukacita dalam segala hal, saya beri nama orang hebat. Pak, saya udah yakin bakal dapat jawaban, ya gitu. Pak, saya udah takut. Saya pikir tiba-tiba kuping saya tuli. Nggak taunya lu yang tiba-tiba wow. Pak, puji Tuhan masih bersuara. Wow, glory. Pak, kalau engkau bisa bersukacita dalam segala hal, engkau hebat. Kalau kau cuma bisa marah, kesel, jengkel, anjing. Saya bukan bilang Bapak kayak anjing, maksud saya anjing Pak, anjing. Anjing juga gitu Pak. Kalau dikasih tulang paling buntut dari goyang-goyangin. Mirip. Manado tuh banyak di dalam. Bu, kalau kau bisa bersukacita dalam segala hal, saya beri nama kau orang hebat. Adik-adik muda,
Kalau kalian bisa bersukacita dalam segala hal, saya beri nama kalian hebat. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, sukacita bisa terjadi kenapa? Karena ada yang menguntungkan atau menyenangkan. Pertanyaan saya, masa bisa sih? Semua hal yang suami sudah buat menyenangkan, menguntungkan, yang mampu apa kalian buat menguntungkan, menyenangkan, yang istri kalian buat selalu menguntungkan dan menyenangkan. Nggak selalu. Tapi kalau kita bisa sukacita, life is good. Jadi setiap kali selalu lihat suami, bersyukur. Tuhan terima kasih. Aku punya suami seperti dia. Kalau dia lebih ganteng dan lebih baik dan lebih kaya, dia pasti tinggalkan aku. Jadi pas yang kayak gini, udah pas gini aja Tuhan. Tapi kalau dia lebih jelek, lebih kasar, lebih pelit, mungkin aku yang tinggalin dia. Ya kan? Jadi itu yang paling pas, Bu. Bersyukur. Suami-suami juga lihat istri begitu. Jangan istri dibanding-bandingkan. Ya tapi istri saya pendeta, masak nasi aja gosong. Pak, kalau lu kawin sama istri cuma gara-gara nasi gosong, Pak, lu kawin sama Magicom sono. Gak bakal gosong nasi lu situ. Bikin gue jengkel aja, Pak. Iya kan? Ibu-ibu apa-apa komplain. Suami saya pendeta nggak ngabarin, pulang-pulang terlambat. Bu, ibu mau suami ibu ngabarin dan nggak terlambat. Lu bukan butuh suami, Bu, lu butuh Gojek, Bu. Gojek kemana-mana, Bu, dia kasih storynya, Bu. Dia lagi di mana, macet di mana, lu bisa ditelepon lagi, Bu. Mas lagi di mana? Lampu merah. Pantes kulihat kok diamnya lama, najis. Bu, kalau apa-apa suami dicek, apa-apa suami dicek, ibu pantasnya, Bu, bukan nikah, Bu, jadi admin Gojek, Bu. Semua, Bu, 28-nya, Bu, yang ibu adminin, Bu, semua ibu tahu. Yang satu lagi di situ nongkrong, yang satu lagi di lampu merah. Bikin saya emosi aja. Loh, itulah gitu kadang-kadang kita pendeta, meskipun emosi mesti tetap tenang. Hidup gak bisa selalu menyenangkan, tapi kita bawa asik aja. Ngerti gak saudara? Iya kan? Nah yang ketiga, ini dia kuncinya. Sebetulnya sukacita terjadi kenapa? Karena sikap hidup kita yang bersyukur. Orang kalau sikap hidupnya bersyukur, mau apa aja asik. Tapi kita sikap hidup kita tuh emosi gitu. Sikap hidup kita marah gitu. Kita tuh punya apa itu namanya, khayalan perfect life, perfect husband, perfect wife gitu. Sehingga sebetulnya saudara nggak nikah sama istri saudara, saudara sebetulnya nikah sama bayangan saudara ini. Dan ketika istri saudara tidak seperti bayangan saudara ini, terus dikritik. Ketika suamimu tidak seperti bayanganmu itu, suamimu terus dikritik. Kawin sana sama gilanya lu itu. Belajar face the fact. Amin. Sama-sama bilang, saya harus menghadapi kenyataan. Kalau suamimu begitu ya udah, istrimu begitu ya udah, hidupmu begitu nikmati. Pastikan dengan apa yang ada padamu, engkau bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan. Saya katakan amin. Lanjut, klik. Nah, Lukas 10:20 bilang, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Jangan bersukacita karena alasan yang salah, tapi bersukacitalah karena apa? Namamu ada terdaftar di sorga. Satu, kesimpulan akhir kita, jangan sampai kita memiliki bersukacita itu baik. Berita buruknya adalah apapun yang Yesus buat, setan coba copy. Apapun yang Yesus buat, setan coba copy. Makanya ada orang sukacita, kenapa? Karena berselingkuh. Kalau lihat istrinya dia gak bahagia. Tapi kalau lihat cem-cemannya, najis. Kalau lihat istrinya stres. Kalau lihat sugar daddy-nya, sugar daddy, sugar daddy. Aneh-aneh aja.
menawarkan sukacita dengan alasan yang orang pikir kalau dia bisa minum mabuk, dia bisa judi, dia bisa nonton tayangan cabul, itulah sukacita. Tapi itu sukacita dengan alasan yang salah. Makanya yang pertama saya pelajari, klik. Karena alasan yang salah dan bersukacita akan berdampak buruk. Yang pertama, kita akan jadi sombong. Jadi apa, saudara? Sombong. Saya bisa bayangin nggak? Mereka bersukacita karena doa mereka dijawab, setan-setan lari. Untung COVID udah lewat. Kalau COVID masih ada, lari gua ini. Saya ingatnya, aduh gila bener tuh. Zaman COVID, aduh gila. Orang sakit tifus, orang sakit apa nggak dipeduliin. Tapi kalau kokehe, batuk, hei langsung darah Yesus. Tapi kangen juga masa COVID. Jakarta nggak macet. Kadang-kadang saya sore-sore pulang dari gereja, macetnya, setannya nggak bisa lewat. Saya pikir-pikir, aduh sekali-sekali 2 hari gitu COVID, balik lagi gitu, enak juga sih. Ya kan, terus nggak kantor gitu kan. Setiap kali mau ke kantor males gitu. Pak, badan saya panas dingin Pak. Saya masuk kantor aja. Nggak usah. Ya Pak, terima kasih. Jadi kalau kita bersuka cita hanya karena doa kita dijawab, lama-lama kan kita jadi orang sombong. Ketika doa orang nggak dijawab, contoh. Gara-gara saya bertobat, segala penyakit saya sembuh. Asam urat sembuh, asam lambung hilang, asam ketek pun hilang. Sampai kutil-kutil semua hilang. Tiba-tiba ada orang di rekan pelayanan saya, terus bilang gini, kayaknya gue ada masalah nih, ada radang usus kata dokter. Berarti ada dosa. Gue tuh ya, semenjak datang pada Tuhan, semua penyakit sudah disembuhkan. Jadi kalau belum sembuh, ada kutuk. Nyebelin loh, saudara. Misalnya nih, ini misalnya. Semenjak saya bertobat, saya bisa beli 5 rumah, 10 mobil. Tapi tolong jangan diedit ya, tolong. Saya udah capek khotbah saya diedit terus. Dinarasiin segala macam, lalu saya dimaki-maki, sampai rambut saya rontok begini. Gila. Saudara-saudara yang pernah nonton saya waktu RCTI kan rambut saya, Elvis Presley aja minder lihat saya. Minder dia lihat saya, bajunya sampai terbuka lihat saya. Ya tahu? Sekarang saya yang minder lihat dia. Iya kan? Jadi tolong ya, tolong. Terus kalau sampai saya dinarasin yang enggak lagi, belain saya napa? Sian lu gembala sudah dimaki-maki orang. Saya kasih tahu saudara, ini cuma contoh. Jadi kalau muncul nanti di YouTube dibahas, diserang, dimaki-maki, itu cuma contoh. Misalnya, contoh. Gara-gara saya bertobat, saya punya 5 rumah, 10 mobil. Tiba-tiba semenjak bertobat malah habis segala-galanya, tinggal di rumah kontrakan, lalu naik motor kemana-mana. Kan saya jadi sombong. Lu bilang lu bertobat, tinggal di rumah kontrakan, masih ada kutu Pak Haji. Karena dia ngontrak di rumah Pak Haji, saudara-saudara. Lu belum mampu beli mobil, malah naik motor, kutuk helm bos. Nyebelin gak? Karena dia bersukacitanya hanya karena berkat. Orang kayak gini waktu menghadapi badai pasti stres, pasti lari dari Tuhan, pasti ninggalin Tuhan. Makanya kita bersukacita bukan karena berkat, kita bersukacita karena kesetiaan, kebaikan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yang kedua, kalau kita punya alasan yang salah dalam bersukacita, membuat kita jauh dari Tuhan. Saya perhatikan ada banyak olahragawan dunia, ada banyak artis-artis yang terkenal di dunia, sebetulnya mulainya dari gereja.
Tadinya dia mulai tim olahraga dari gereja, tadinya dia mulai tim musik dari gereja. Tapi tiba-tiba wah diberkati Tuhan. Akhirnya dia pikir, saya bisa dapat kesenangan tanpa Tuhan kok. Saya bisa dapat fame tanpa Tuhan. Yang kayak begini akhirnya menjauh dari Tuhan. Tapi kalau kita ingat, kesetiaan Tuhan yang membuat aku ada sebagaimana aku ada. Apapun yang terjadi kita tidak akan menjauh dari Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga saya pelajari, alasan yang salah dalam bersuka cita akan berdampak buruk. Kenapa? Menonjolkan kearoganan dan keegoisan. It's all because of me. I do it by my own. Tetapi kalau kita bersuka cita karena Tuhan, Paulus sampai bilang, kalau aku mau bermegah, aku bermegah dalam kelemahanku. Karena justru ketika aku lemah, Tuhan luar biasa menaungi atas kehidupanku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut, klik. Apa sih yang termasuk alasan yang salah dalam bersuka cita? Satu, kita bersuka cita karena orang yang mengecewakan kita menghadapi kesusahan. Saya pernah dengar orang-orang seperti ini enggak? Pendeta, puji Tuhan pendeta, saya itu ada masanya tertekan sekali pendeta. Dia ngomongin saya, dia fitnah saya, dia curangin saya, dia khianati saya. Tapi puji Tuhan pendeta, kemarin rumahnya kebakaran. Segala kemuliaan buat Tuhan. Lu kejam lu. Tuhan pasti jaga saudara. Sama-sama bilang, Tuhan jaga saya dari yang jahat. Tapi bukan tugas kita ngutukin orang. Selalu saya bilang, walaupun orang itu pernah berbuat jahat, tapi kalau orang itu ada kesusahan, sebisa mungkin kau bantu. Kalaupun kau nggak bisa bantu, minimal kau doain. Kalau kau nggak bisa bantu, kau nggak bisa doain, diam. Jangan udah nggak bantu, nggak doain, malah nama-namain kutuk. Lihat dihajar Tuhan. Aduh, terima kasih Tuhan bela saya. Yesus itu dikhianati sama Petrus. Yesus bilang, tinggalkan jalanmu, perahumu, ikutlah aku. Kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Lalu tiba-tiba dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak pernah kenal dia. Saking putus asanya dia kembali tangkap ikan. Yesus kejar. Yesus apa saudara? Kejar. Yesus mati dan bangkitnya di mana? Bethlehem. Lahirnya di Bethlehem, mati dan bangkitnya di Nazaret. Besarnya di Nazaret, lahirnya Bethlehem, besarnya Nazaret, mati dan bangkitkan di Betsaida lagi. Aduh, Yerusalem. Bikin emosi orang aja nih. Makanya kalau pendeta ngomong jangan main nyamber, otak dipakai. Yesus mati dan bangkit Nazaret. Yesus mati dan bangkit Betsaida. Yesus mati dan bangkit, puji Tuhan, belum pindah, masih di Yerusalem. Yesus mati dan bangkit di mana? Yerusalem. Petrus kembali nangkap ikan di mana? Di Mesir. Di Sungai Nil. Lihat, amin, 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 ya. Lalu dia lagi nangkap ikan di situ, ketemu Musa. Lama-lama gila kita ini. Yang di Sungai Nil itu Musa. Kalau murid Yesus masih di mana? Masih di Danau Galilea. Tapi nggak apa-apa kalau cuma dari Danau Galilea ke Sungai Nil, ya masih ada dalam Alkitab. Asal jangan sudah bilang di Danau Tondano, itu baru ngaco. Parah sekali itu, parah sekali, parah sekali. Oh, itu kalau diukur panas sudah 41 atau 42 itu. Yesus dari Yerusalem sengaja kemana saudara? Danau Galilea, hanya untuk cari Petrus. Dia nggak sumpahin Petrus. Dia tanya, adakah barang lauk? Waktu Petrus bilang, nang hadong. Waktu Petrus bilang nggak ada, dia nggak bilang,
Itulah tempelenganku yang pertama. Kalau kau masih mengeraskan hati, bukan cuma gak ada ikan, otak terbelah. Yesus bilang, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Taruh tangan kananmu di dada, bilang, saya gak boleh punya hati yang busuk. Ada banyak orang sukacitanya kenapa? Lihat orang yang ngomongin dia, lihat orang yang fitnah dia, lihat orang yang curangin dia, hancur. Tapi hari ini saya mau bilang, tugas kita bukan ngetawain orang, tapi tugas kita tetap menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, apa yang termasuk alasan yang salah? Kita bersukacita karena apa? Prestasi dan pencapaian-pencapaian kita. Selalu saya bilang, prestasi dan pencapaian kita bukan hebat kita. Prestasi dan pencapaian kita adalah anugerah Tuhan. Sama-sama bilang, prestasi dan pencapaian adalah anugerah Tuhan. Makin banyak berkat Tuhan, biarlah kita makin bersyukur dan sadar, Tuhanku hebat, dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Sebagai penutup, saya panggil pemain musik maju ke depan. Bersukacitalah selalu, karena Tuhan kita, minimal ada 4 yang harus kita mengerti. 1, Dia Yehova Shaddai. Apa artinya Yehova Shaddai? Maha kuasa. Apapun kita serahkan pada Yesus pasti beres. Sama-sama bilang sama saya, apapun saya serahkan pada Yesus pasti beres. Sama-sama bilang, apapun yang saya serahkan pada Yesus pasti beres. Amin. Karena Dia Yehova Shaddai. Dan yang kedua, Dia Yehova Jireh. Apa artinya Yehova Jireh? Dia menyediakan segalanya tepat pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Udah sabar aja. Yang penting kita bersukacita, semua pasti beres kok. Gak mungkin Tuhan permalukan kita. Dia Yehova Jireh. Tugas Abraham hanya taat. Dia siap korbankan Ishak. Tapi tepat pada waktunya dia siap korbankan, Tuhan bilang cukup. Tuhan menyediakan domba untuk dikorbankan. Orang yang berani kehilangan segala-galanya justru akan mendapatkan segala-galanya. Makanya Alkitab saya bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Dan yang ketiga, Dia Yehova Rafa. Apa artinya Dia Yehova Rafa? Dia Tuhan yang menyembuhkan. Apapun yang rusak, Dia ahli membetulkannya. Sama-sama bilang sama saya, apapun sudah rusak, Dia ahli membetulkannya. Siapa yang percaya sama saya? You suffer for nothing. Engkau menderita, stres, panik, bingung untuk sesuatu yang gak perlu. Ekonomimu rusak kah? Rumah tanggamu rusak kah? Masa mudamu engkau rasa rusak kah? Dia Yehova Rafa. Dia yang memulihkan, Dia yang menyembuhkan. Dan yang terakhir, Dia Yehova Moshiach. Moshiach itu artinya keselamatan. Dia yang memberi jaminan. Dia yang menyelamatkan kita. Iblis senang intimidasi, bikin ketakutan. Tapi kita tahu, kepada malaikat-malaikat yang sedang ketakutan, maksud saya kepada gembala-gembala yang sedang ketakutan, malaikat berkata, jangan takut, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar. Terlahir bagimu Yehova Moshiach. Dari situlah lahir kata Hamashiach. Dari situlah lahir kata Isa Al-Masih. Dia juru selamat, Dia Mesias, Dia yang menjamin. Berjalan bersama Dia, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Oh haleluya. Dalam hidupku, semua sama-sama katakan, itu yang
Hari ini adalah hari keselamatan. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Iblis senang mengintimidasi. Hal yang paling iblis gak suka adalah lihat saudara sukacita. Hal yang paling iblis suka adalah melihat engkau stres, tertekan, marah, kecewa, kepahitan, dan penuh kebencian. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Hal terbaik yang kau bisa buat dalam hidup ini adalah bersukacita. Kita bersukacita bukan karena semuanya beres. Kita bersukacita karena kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kita bersukacita karena selalu ada berkat Tuhan. Selalu ada mujizat yang Tuhan sediakan buat kita. Apapun yang kita serahkan pada Yesus pasti beres. Cuman persoalannya kita terlalu panik, kita terlalu bingung, kita terlalu khawatir. Dia Yehova Shaddai. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Boleh gak sih mulai hari ini sukacita aja gitu. Sudah, Tuhan gak minta banyak. Tuhan gak minta banyak, Tuhan cuma minta bersukacita. I am your God, kata Alkitab. Aku ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. He will fight your battle. Dia akan beresin semuanya. Tapi boleh gak Tuhan cuma minta kita satu, just joyful. Tuhan udah kasih semua yang terbaik, tapi kita tuh kayak unthankful gitu. Kita gak pernah bisa syukur gitu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, bilang, God, I promise you, aku bisa berdiri sampai sekarang itu karena anugerah. Dan aku tahu sebelum tahun ini berakhir akan ada banyak mujizat yang Tuhan sediakan bagiku. Asal aku mau belajar sukacita. Pak, Bu, adik-adik muda, catat tanggal hari ini, lalu mulai berjuang untuk selalu bersukacita. Dan kau akan kagum melihat akhir tahun apa yang kau akan dapat dari Tuhan. Begitu banyak hal ajaib yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saudaraku, mungkin kau baru bisa bersukacita kalau semua yang kamu mau terjadi. Itu bukan sukacita, itu hal duniawi. Tapi hari ini kita bilang, aku bersukacita karena Tuhanku baik. Aku bersukacita karena aku mengerti rencana Tuhan itu dahsyat. Aku bersukacita karena aku tahu semuanya terjamin. Aku bersukacita karena semua janji-janjinya pasti akan tergenapi. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kalau sukacitamu on and off, engkau baru bisa bersukacita kalau semua yang kau mau terjadi. Engkau hanya orang arogan, egois yang sangat menyebalkan. Tapi hari ini kita bilang, enggak Tuhan, cukup berkat Tuhan dalam hidupku. I just want to live a joyful life because my God is my everything. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara ingin didoakan, taruh tangan kanan saudara di dada. Boleh angkat tangan dua-dua. Bapak, kami angkat tangan karena hari ini kami tahu kebenarannya bahwa sukacita adalah tanggung jawab kami. Dan sukacita adalah perintah Tuhan. Tidak bersukacita berarti kami melawan kehendak Tuhan. Tuhan gak minta banyak. Tuhan adalah pahlawan yang memberi kemenangan dalam hidup kami. Tuhan cuma minta kami bersukacita dalam segala perkara. Dan hari ini biarlah Roh Kudus selalu ingatkan kami. Dalam segala hal kami gak mau komplain, kami gak mau khawatir, kami gak mau hidup dalam kebencian. Tapi kami mau menikmati kebaikan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak. Saudaraku, hanya tinggal beberapa minggu ke depan kita akan akhiri tahun ini. Saya beri waktu 1-2 menit ini dalam hidup saudara. Apa sih sebetulnya yang menghambat sukacita saudara? Boleh gak mulai hari ini serahin semua pada Tuhan. Apapun yang kita taruh di tangan Tuhan pasti beres. Dia tahu waktu yang tepat. Segala yang rusak dapat dibetulkan dengan caranya. Dengar doa anak-anakmu satu persatu. Bapa, hamba mengasihi mereka. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak akan turun tapi naik. Mereka gak akan jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit.
Karena firman-Mu katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan waktu kami bergembira dalam Tuhan, kami beriman dalam Tuhan, kami tahu mujizat terjadi. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada sambil ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya pasti baik. Firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Sekarang letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, kami percaya firman Tuhan lebih daripada segala yang kami rasakan tentang penyakit kami. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kuasa kesembuhan Tuhan. Terima dengan iman. Terima kesembuhan dari Tuhan. Sakit penyakit kami perintahkan keluar. Segala infeksi, segala peradangan sembuh dalam nama Yesus. Segala serangan setan sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Kuasa kemuliaan Tuhan dinyatakan. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Oleh bilur Yesus kami sembuh. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan pimpin, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bahkan khususnya menjelang pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia tanggal 27 nanti. Tuhan yang bertindak sehingga apapun yang terjadi tetap hanya yang terbaik yang boleh menjadi gubernur, wali kota, bupati di daerah-daerah tercinta kami. Segala kecurangan, segala permainan apapun Tuhan patahkan dalam anugerah kuasa-Mu. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Bahkan kalau Tuhan jumpai kutuk dan kuasa kegelapan di bangsa ini, Tuhan hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Segala rancangan kerusuhan, rancangan kekacauan, rancangan adu domba kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Jaga Indonesia dalam damai sejahtera, jaga Indonesia dalam kesatuan dan persatuan. Karena kami mengerti Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang hari ini menerima firman Tuhan, kami belajar untuk tetap bersuka cita. Karena kami tahu Engkau Yehova Shaddai, Engkau Yehova Jireh, Engkau Yehova Rafa, Engkau Yehova Moshiach, yang senantiasa menyertai kami dan memberikan yang terbaik, sehingga dengan semangat kami dapat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.